yang bilang apa bengkel sesat gitu dan lain sebagainya ya segini ya. Di sini saya jelaskan ya. Ini adalah salah satu contoh ya, karena si kolar ini tidak dikasih grease ketika dibongkar dan dia kering, hasilnya seperti ini. Nah, kalau seperti ini loh tuh, aus banget kan, loba kan. Nah, ini akhirnya harus ganti rumah roller dan juga si kolar ini juga ya. Dan untuk pembelajaran teman-teman yang belum tahu agar lebih paham ya, untuk seputaran grease di bagian sini harus ada grease-nya. Ingat, harus ada grease-nya. Jangan sampai seperti ini ya, jangan sampai terjadi seperti ini, kasihan si konsumen. Perlu diingat ya, saya ulang kembali lagi, kasihan si konsumen ya yang punya motor. Akhirnya dia mengeluarkan banyak gara-gara ini tidak dikasih grease. Bisa dikatakan gara-gara si mekanik yang kurang teliti ataupun teledor ya, meremehkan hal yang sepele seperti ini. Oke deh, selamat pagi ya. Hari ini mau berbagi pengalaman untuk seputar CVT ya, perawatan CVT dan juga ada titik-titik poin penting yang harus dikasih grease. Dan di video kali ini saya menjawab teman-teman yang kemarin banyak komentar apa itu ya, intinya komentarnya itu gini, bilang apa bengkel sesat gitu dan lain sebagainya ya segini ya. Di sini saya jelaskan ya. Ini adalah salah satu contoh ya, karena si kolar ini tidak dikasih grease ketika dibongkar dan dia kering, hasilnya seperti ini. Nah, kalau seperti ini loh tuh, aus banget kan, loba kan. Nah, ini akhirnya harus ganti rumah roller dan juga si kolar ini juga ya. Dan di sini akan berimbas kepada si banyak komponen ya. Ini lihat ya, ini si kolar jadinya aus kan, ini aus dan rumahnya ini juga aus ya. Akhirnya solusinya ganti gitu ya, dan ini ada berdampak dan berefek pada sini, pada si roller ini peang ya kan, ini peang. Jadi ada komponen lain yang berdampak gitu loh. Nah, ini peang ya kan. Akhirnya kita harus ganti, si konsumen harus ganti rumah roller ya kan. Si kolar itu harganya lumayan mahal gitu ya deh. Nah, ini si fan belt juga berakibat seperti ini, kering karena dia ada cipratan dari percikan keausan tadi ya, gram-gram yang ada di sini ya. Nih lihat, ya. Tuh lihat ya, di sini bukan masalah pintar ataupun tidak, karena kita sebagai bengkel ya, sebagai teknisi kita saling berbagi pengalaman. Jangan sampai kita mengerugikan konsumen ya, karena di sini adalah si konsumen juga tidak tahu, intinya dia servis ya kan, biar motornya awet ya kan, komponennya awet, enak gitu ya. Jadi seperti itu dah. Ini sedikit saya ulas ya, untuk berbagi pengalaman saja ya. Di bagian sini untuk pemasangan ini harus ada pelumas sedikit ya, bukan banyak, sedikit, harus ada pelumas. Karena tidak ada pelumasnya seperti ini kasihan. Ini motornya motor NMAX. Itu harganya berapa coba? Ini kan akhirnya kasihan si konsumen gitu loh dah. Akhirnya ganti juga sama ini sama kolar gitu kan. Nah, jadi tuh dalamnya ya. Jadi seperti itu loh dah. Kita bukannya kita sok pintar ya, kita pertimbangannya seperti itu. Ada bagian penting ya harus dikasih pelumas. Jadi kayak sini ketika pemasangan ini ya, as ganda ini ya, as ganda ini juga ketika pasang dia diamplas dulu, dikasih grease sedikit ya, sedikit. Kalau banyak emang beresiko nyiprat dan kena kampas ganda seperti itu.
dikasih sedikit agar tidak mudah aus gitu ya. As ini juga harus diplumasi gitu ya. Akan tetapi untuk si bagian rollernya di sini, dia pergerakan roller ini emang harus bersih, tidak boleh ada grease. Kalau grease justru malah akan menghambat seperti itu ya. Kalau di bagian sini rumah roller bagian kolar ini dia harus ada grease. Jadi intinya gini deh, ada beberapa poin pergerakan kegesaan antara besi dengan logam ya, itu harus ada grease-nya ya. Kalau roller ini kan bukan langsung logam, dia ada apa itu bahan seperti karbon kevlar gitu ya. Nah seperti itu deh, kita saling berbagi pengalaman ya. Jangan sampai saya tidak mau ya, kita tidak gegabah seperti itu untuk seputar perawatan CVT, agar si konsumen juga tidak rugi ya. Kalau kayak gini kasihan, ini motornya NMAX, jadi harus mengeluarkan banyak uang karena salah satu kurang ketelitian pada kita si mekanik ya. Pada mekanik perlu diperhatikan untuk semua teman-teman yang di sana, untuk seputaran CVT ada yang perlu dikasih grease, itu ya perlu diperhatikan ya, agar tidak terjadi seperti ini. Nah kayak gitu dah. Nah ini di bolong ini, oh dia inisiatif si konsumen sendiri ya, harusnya tidak boleh seperti ini. Kalau di bolong saya gini, kekuatan dia cuma sedikit, akan beresiko akan jebol ya, itu beresiko seperti itu. Kalau yang ini itu emang fix dari itu pemasangan ketika tidak dikasih grease, efeknya seperti ini ya. Jadi untuk pembelajaran teman-teman yang belum tahu agar lebih paham ya, untuk seputaran grease di bagian sini harus ada grease-nya. Ingat, harus ada grease-nya. Jangan sampai seperti ini ya, jangan sampai terjadi seperti ini, kasihan si konsumen. Perlu diingat ya, saya ulang kembali lagi, kasihan si konsumen ya yang punya motor, akhirnya dia mengeluarkan banyak gara-gara ini tidak dikasih grease. Bisa dikatakan gara-gara si mekanik yang kurang teliti ataupun teledor ya, meremehkan hal yang sepele seperti ini. Oke deh, sekilas info seperti itu, kita saling berbagi pengalaman, semoga bermanfaat. Terima kasih.